sama Asapura. Artinya yang kosong gitu ya kan, jadi agak Minasan konnichiwa. Selamat datang di program PPI TV Channel Jepang Bunka. Nama saya Bagas Adika Putra dan saya beserta kerabat saya Hana Shabira akan membawa kalian semua untuk jalan-jalan plus wisata kuliner di sekitar daerah stasiun Okubo, Jepang. Nah, ada dua restoran yang akan nanti kita kunjungi nih teman-teman. Restoran pertama namanya Bintang Bali dan kedua nanti namanya Merah Putih Cafe. Nah, restoran ini pas banget bagi kalian-kalian yang lagi homesick atau lagi merindukan makanan-makanan Indonesia nih. Atau kalau misalnya lagi patah hati juga pas banget kok buat kesana. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya penasaran? Yuk kita kesana bareng yuk. Halo teman-teman, kita udah di depan pintu masuknya restoran Bintang Bali nih. Nah, restoran Bintang Bali itu sendiri lokasinya sangat strategis. Ada di depan north exit-nya dari stasiun Okubo. Jadi tinggal nyebrang, terusnya tada, kita udah di depan sini nih. Yuk kita masuk ya sekarang. Aku lapar. Hai teman-teman, jadi kita sekarang udah mesen mie ayam dan sopnya nih dua-duanya bener-bener enak tenang, pancen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nasa pada udah kelaparan juga, kita makan bareng yuk. Itadakimasu semuanya. Ini bener-bener rasanya otentik nih teman-teman. Jadi kayak kita lagi ke pedagang kaki lima yang udah bener-bener langganan tuh, bukan yang ecek-ecekan ya. Terus saya udah ngerasain ini kayak aduh rasanya tuh bener-bener membawa kita ke Indonesia banget teman-teman. Jadi udah kalau misalnya kalian lagi sekitar daerah Shinjuku atau Okubo, kunjungi aja ini kalian masuk ke Bintang Bali, oke? Oh teman-teman, ini kita udah habis nih makanannya. Tadi mie ayamnya sama Asapura, kalau misalnya kata Bodan Winarno, maknyus tenan. Nah, sekarang kita masih ada satu restoran lagi nih. Penasaran buat makan di sana? Yuk kita ke sana yuk. Hai semua, makasih banget Kak Bagas untuk mau bawa kita ke restoran pertama kita. Nah sekarang kita udah move on ke tempat kedua kita nih, namanya restoran Merah Putih Cafe. Nah ini letaknya di sekitar stasiun Shinokubo juga, dan itu sekitar 200 meter dari lokasi pertama kita. Nah sepertinya restoran Merah Putih ini fokusnya masakan Padang ya. Jadi kita mau pesen dulu makanannya, nanti kita bakal bincang-bincang sama Ibu Fauziah dari restoran Merah Putih Cafe. Siap, let's go. Nah teman-teman, kita sekarang udah sama Ibu Fauziah. Terus kita mau interview dulu nih tentang restoran Merah Putih dan latar belakangnya gitu gimana. Ibu, untuk Ibu, kenapa Ibu mau buka Cafe Merah Putih di Jepang gitu? Oh ya, dulu saya kan tinggalnya bukan di Shinokubo, di sebelah di stasiun Higashinakano. Jadi di situ nggak ada orang asing, bisa dikatakan. Jadi kalau saya belanja yang misalnya daging halal atau perlengkapan itu, ada yang bilang banyaknya di Shinokubo gitu. Iya. Jadi ya sekalian saya belanja daging-daging halal untuk masak di rumah kan ya. Tapi kalau saya pikir kalau saya makan sendiri kayaknya ada hatinya yang kosong gitu ya kan. Jadi agak, kalau orang Jepang bilang sabishi lah gitu ya kan. Nah jadi ya saya pikir saya terus sering belanja di sini, dan kebetulan tempat ini ada yang menyewakan gitu. Jadi saya tanya sama yang punya,
boleh nggak saya buka kayak community restoran gitu ya kan, karena saya juga ingin ketemu sama orang Indonesia gitu, atau saya mau ketemu sama orang asing yang tertarik dengan masakan Indonesia gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya tempat ini saya buka awalnya hanya sekedar untuk saya makan dan saya kumpul-kumpul orang-orang Indonesia gitu. Dan akhirnya ya lama-lama ya ada yang makan, jadi tidak hanya orang Indonesia saja, ya misalnya seperti orang Malaysia, Singapura, Brunei, ya orang yang suka-suka masakan Melayu gitu. Jadi masakan saya lebih fokus ke masakan Melayu, Minang. Minang. Ibu udah berapa lama buka Merah Putih Cafe ini? Dari tahun 2009. 2009, Iya. wah, jadi udah lebih dari 10 tahun ya? Iya. Wah, kalau misalnya kesan-kesannya ibu buka restoran ini gimana? Misalnya ada cerita aneh nggak dari orang Jepang gitu yang nyoba masakan Indonesia terus kaget pedesan atau gimana? Kalau di sini kan pedasnya bisa disesuaikan. Jadi istilahnya kalau orang Jepangnya pernah tinggal di Indonesia, mereka malahan lebih suka pedas yang datang ke sini. Iya. Tapi kalau orang Jepangnya baru pertama kali, misalnya kayak tetangga gitu ya, maksudnya orang-orang dekat sini mencoba masakan Indonesia, biasanya kita pisahin aja sambalnya gitu. Jadi nanti kita bilang ini pedas loh gitu, karena ini rasanya asli kayak di Indonesia gitu. Jadi kita nggak menyesuaikan selera orang Jepang, kita ingin orang Jepang itu menyesuaikan selera asli orang Indonesia gitu. Oh, oke. Iya. Jadi bisa di customize ya? Iya, jadi nanti sambal yang pedasnya seperti ini, yang tidak pedasnya nanti kalau memang tidak bisa pedas saya tidak masukkan sambal. Iya. Nah ibu, untuk akhir-akhir ini kan kita terkena COVID kan, dan itu bisnis pada tutup semua, pada ada kendalanya. Nah menurut ibu pas ada bedanya gitu restorannya saat sebelum COVID sama Oh iya, kalau sebelum COVID tamunya antri sampai keluar dan kita harus reservasi dulu, mereka harus meninggalkan nomor telepon, terus kita telepon kembali karena kebanyakan tamunya datangnya rombongan gitu. Iya. Tapi sekarang ya artinya juga pemerintah kota metropolitan Tokyo sendiri juga memperlakukan kayak memperkecil jam untuk buka gitu kan, otomatis tamunya jadi kemungkinan mereka untuk datang itu agak kesulitan. Ya, jadi ya otomatis tamu kita jadi sedikit. Kalau protokol kesehatannya mungkin ada yang berubah juga atau? Ya kita lebih banyak dari sudah setahun kita lebih banyak libur sebenarnya. Nah, jadi kita hanya menerima reservasi tamu yang langganan saja. Oh, oke. Ya itu emang Gitu. ada tricky sih. Iya, jadi kita hanya kalau seandainya tamunya mau datang ke sini karena stok makanannya juga sedikit gitu ya, karena untuk meringankan biaya operasional. Jadi kita untuk berbelanja itu kita nggak stok makanan lagi. Jadi kita kalau tamunya misalnya mau pesan dulu baru kita sediakan. Kalau delivery gitu mungkin Delivery juga untuk saat ini kita stop dulu. stop delivery. Oke. Kira-kira kalau dari menunya yang sering diorder dari orang asing atau misalnya yang baru pertama kali makan makanan di Indonesia tuh yang mana ya Bu? Dari menu? Paling yang sangat tidak terlalu kesulitan kalau masalah rasa dan seperti kayak untuk orang asing sangat mudah dimakan itu seperti nasi goreng gitu ya. Tapi karena restoran ini restoran Padang, sering sekali diidentifikasikan dengan rendang gitu. Jadi orang asing di mana saja pasti datang ke sini tuh cari rendang. Jadi menunya yang ini rendang, iya. Kalau misalnya yang minuman atau kalau minuman kita andalan kita nasi es campur. es campur. Iya. Oke, ya udah kalau gitu aku sama Kak Bagas mau nyoba rendang sama es campurnya boleh? Iya. ya? Si rendang dan satu Porsi iya. porsi untuk es campur. Oh ya, tunggu sebentar ya. Oke, ya makasih Bu. Iya, sama-sama. Nah teman-teman, ini nih ada rendang sama es campurnya. Yuk kita coba. My.
kita udah selesai nih makan-makan di Merah Putih Cafe. Saking kenyangnya aku sama Kak Bagas sampai bungkus bawa pulang nasi rendangnya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang mau ikut jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like videonya dan subscribe di YouTube channel PPI TV Jepang. Biar seru, kita komen apa makanan yang paling kamu kangenin dari Indonesia kalau kamu tinggal di Jepang. Oke? Terima kasih banyak. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Dadah, sampai jumpa di bungkas selanjutnya.